Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian. Baraya-baraya yang ada di kota, bulur-dulur anu aya di lembur, semoga baraya-baraya, dulur-dulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal dan berlimpah serta barokah. Kami Bukit Nyomot Pam baru meliput kegiatan aktivitas kami di lokasi kebun yang akan ditanam durian seperti ini. Sudah lama, kurang lebih 3 hari kami tidak meliput karena ada kegiatan yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu baru kami bisa meliput pada hari ini. Seperti ini, alhamdulillah rekan-rekan, progres kami sangat lancar. Dan ini situasi kondisi yang pada kemarin belum diliput. Nanti kami akan membuat jalan di sini. Di sini relatif landai daripada yang di sebelah kiri. Di sini relatif landai antara lahan kami dengan jalan, akses jalan. Nanti ke depan kami akan membuat jalan ke sini, jalan mobil, supaya kami lancar dalam membawa barang-barang kebutuhan kebun itu nyampe ke lokasi kebun. Ini sebagian ada yang tetangga kebun yang sudah dibersihkan. Kami tidak paham apakah mau ditanam apa, kami juga belum tahu. Seperti ini kegiatan di kebun kami. Selama 3 hari ditinggalkan baraya-baraya, dulur-dulur. Kami memberikan edukasi bagi para pemula yang akan terjun menggeluti usaha di bidang perkebunan maupun peternakan. Ini contoh kami dalam memproses kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman pohon durian. Di sini ini akses jalannya. Kami menggunakan kendaraan roda 2 karena untuk hari ini cuaca sangat cerah. Dan nanti setelah ini bersih semuanya, atau nanti sambil bertahap, kita akan membakar limbah kebunnya ini agar
satu rapih, keduanya untuk pupuk juga. Ini udah pada kering alhamdulillah. Informasi dari si Amang di lokasi ini, alhamdulillah 2 hari ke belakang cuaca sangat cerah, walaupun masih ada sedikit gerimis hujan, tapi intensitas hujannya sudah mulai menurun. Tentunya pengerjaan kami kalau tidak ada turun, kegiatan pembersihannya itu hampir lancar, tidak ada kendala. Ini mungkin relatif sangat lamban karena semak belukar yang ada di kebun kami hampir tidak terurus. Kemungkinan udah lebih dari 3 tahun ini sama sekali tidak dibersihkan, tidak dirawat. Padahal menurut informasi dari pemilik yang lama, ini sudah ditanam dengan pohon manggis full, tapi kami baru melihat ada 2 pohon. Mungkin sisanya karena tidak diurus dan tidak dipelihara, manggis-manggisnya tidak bisa diselamatkan atau mati. Yang tumbuh hanya 2 pohon. Jadi seperti itu rekan-rekan baraya-baraya. Kami menginformasikan bagi para pemula khususnya, ketika kita berkebun harus diantisipasi ke depannya terkait rutinitas perawatan. Karena apa? Pengalaman kami selama ini menggeluti di bidang perkebunan, untuk semua orang itu bisa melakukan penanaman, akan tetapi ketika perawatan itu jarang yang melakukan sampai tuntas, apalagi pohon tegakan itu seperti durian, manggis, alpukat, dan sejenisnya. Itu memerlukan perawatan jangka panjang, kurang lebih 4 tahun harus kita rutin pembersihan, pemupukan, terutama pengairan, penyiraman. Itu yang paling penting, pembersihan dan penyiraman. Mungkin kalau pemupukan itu bisa dilakukan di akhir, tidak pun juga masalah kalau anggaran tidak ada. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi harus diperhitungkan, kita ketika mau berkebun harus mengantisipasi terkait nanti kedepannya perlakuan kepada pohon kita itu perawatan rutinitas. Karena dalam kegiatan perawatan rutinitas itu tidak sedikit kita mengeluarkan anggaran yang cukup tinggi, baik pembersihan lahan dan perawatan pohon itu sendiri itu memerlukan
anggaran yang cukup menyedot. Kalau kita tidak pintar-pintar mensiasati ketika kita dihadapi atau dihadapkan dengan terkait perawatan kedepannya, harus betul-betul kita mengirit anggaran, karena yang paling tinggi di biaya perawatan pohon itu sendiri adalah terkait biaya pupuk yang masih tinggi di tempat kami, mungkin secara mayoritas di Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena harga NPK non subsidi cukup tinggi. Begitu pula harga obat-obatan pestisida dan insektisidanya itu cukup tinggi, cukup menguras uang saku. Makanya dari itu, pandailah rekan-rekan, bagi pemula kita ala kadarnya aja. Kalau emang tidak mampu NPK, kita mensiasatinya dengan pupuk organik. Dan untuk pengusir hama, kita bisa menurut pengalaman kami membuat pengasapan. Artinya pengasapan bikin bakar-bakaran yang agak jauh dari pohon kita nanti, agar asap-asap itu mengenai pohon kita, sehingga nantinya hamanya itu pada pergi untuk mensiasati ketika kita tidak punya anggaran untuk belanja pupuk kimia maupun obat kimia. Seperti itu yang kami lakukan ketika anggaran sedang pas-pasan. Nah, seperti ini rekan-rekan, itu berbagi ilmu kepada rekan-rekan baraya-baraya, khususnya pemula yang mau menggeluti di bidang perkebunan. Dan dua hal yang kami mengingatkan bagi para rekan-rekan semua, ketika kita melakukan pembersihan ini, ya seperti ini kan tenaga kerja kita ini harus diperhitungkan juga. Kalau kita banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak bisa dilakukan sendiri, tentunya harus ngasih upah kerja. Akan tetapi bagi pemula, saran kami lebih baik dikerjakan sendiri. Karena apa? Untuk menekan biaya operasional, jangan terlalu membengkak kalau dilakukan sendiri. Kami juga dulu ketika ada waktu senggang, dan sampai sekarang juga, walaupun pakai tenaga buruh, namun kami juga membantu dalam setiap harinya agar operasional bisa ditekan. Karena berkebun, apalagi berkebun pohon tegakan, itu kita akan menghasilkannya itu setelah
4 tahun atau 5 tahun ke depan. Ya syukur-syukur 3 tahun setengah udah mulai belajar berbuah harapan kami. Jadi usaha di perkebunan adalah investasi jangka panjang. Ini di belakang kami banyak sekali ini kendaraan cross motor, karena rute jalan kami ini sering dijadikan off-road ataupun cross. Saya hariwang nih motor, apalagi motor trail. Takut ada apa-apa ini, takut ada yang ngambil. Ini seperti ini rekan-rekan, ini baru 40% melakukan kegiatan pembersihan. Ini yang kami sorot, ini belum dilakukan pembersihan. Ini ke bawah ke sana masih jauh. Alhamdulillah ada nih kuda besi. Ini banyaknya pohon harenong, pohon manigi atau sobsi. Ini bagus buat peternakan, sebetulnya daun sobsi. Alhamdulillah pada hari ini sangat cerah, bisa maksimal kita melakukan pengerjaan dan kegiatan aktivitas masih berlanjut. Setelah ini kami juga akan melanjutkan kegiatan yang sama, membantu. Kami menyempatkan buat baraya-baraya, khususnya pemula, untuk memberikan edukasi keseharian dan aktivitas kami yang ada di kebun, biar rekan-rekan alaan mang daunnya lebar ke domba, biar rekan-rekan lebih paham tahapan yang harus dilakukan ketika akan mulai berkebun. Ini semuanya pohon-pohon yang tidak bermanfaat akan kami tebang dan akan diganti dengan pohon durian maupun alpukat. Ini kami salah satu bagian dari menghijaukan bumi untuk menambah atau menyumbang oksigen. Itu nilai poinnya buat keberlangsungan hidup kita. Dan satu sisi, selain kita menyumbang oksigen dan menghijaukan, salah satu program kami yang terkecil itu menghijaukan dunia, akan tetapi kita melakukan menghijaukan area kebun
ketika nanti musim panen ada hasil yang didapat, jadi banyak manfaatnya kita bertanam untuk memberikan oksigen lebih banyak. Karena kami perhatikan sekarang banyak pembabadan hutan dan tidak ditanam kembali, dan kami menyarankan kepada rekan-rekan pemula, generasi muda, kami menghimbau banyak-banyaklah menanam untuk masa depan kita nanti di hari tua, agar bisa mendukung dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ini seperti ini situasinya. Ini kita mengerjakan mengarah dari depan ke belakang dulu nih, sampai ke belakang, karena kita pengen lihat batas akhirnya sampai di mana. Dulu kelihatan sempit sebelum dilakukan pembersihan. Setelah 3 hari dengan hari ini, alhamdulillah bisa dilihat rekan-rekan, jadi lapang, walaupun ini masih banyak tegakan liar yang belum dibersihkan. Tentunya akan menggunakan mesin sensor. Insya Allah hari besok kami akan bawa sensor agar bisa mulai dilakukan kegiatan penebangan pohon liar. Seperti ini baraya-baraya kegiatan seharian. Tuh, nih Mang Aceng, Mang Abai, si Uwa lagi pada melakukan kegiatan pembersihan. Oh iya, Wak, batasnya. Hah? Lamping. Oh, kadinya batasnya. Oh, ini batasnya udah masuk ke batas akhir kebun kita yang dibatasi dengan batas alam, yaitu selokan di belakangnya. Alhamdulillah ya udah nemu batas. Aduh, ditebang semuanya nih. Ini alhamdulillah ada pohon nangka. Demikian rekan-rekan, baraya-baraya kegiatan kami keseharian yang ada di desa. Kita harus rajin, namanya tinggal di desa, harus rajin menanam agar kebutuhan kita selalu ada ketika kita lagi membutuhkan anggaran. Kalau kita banyak menanam, tentunya banyak tabungan, karena orang desa itu tabungannya di perkebunan, bukan di bank. Nah, ini seperti ini kegiatan kami. Mungkin dicukupkan sekian baraya-baraya anu aya di kota, dulur-dulur anu aya di lembur. Apabila video kami bermanfaat, silahkan tonton sampai habis. Wabillahi taufik wal hidayah, walinayah wal barokah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cag ah.